siang Pak Poltek. Kabarnya gimana ini? Sehat? Alhamdulillah. Oh iya, sehat. Terima kasih nih Nah, Pak Poltek sudah meluangkan waktu. iya. Ini Bu, ini kan apa? Apa sih nih Bu Anita kok pengen ketemu saya gitu? Apa sih yang mau didiskusikan siang ini? Kira-kira? Iya, gini Pak, saya mau ada kendala sedikit ini pembelajaran di kelas. Ya, Beberapa ya. hari ini saya renungkan, kenapa ya di kelas saya, terutama pembelajaran bahasa Jawa, itu kok anak-anak banyak yang tidak mengikuti pelajaran dan mereka banyak sekali seringnya mereka membolos gitu, Pak. Jadi saya pengen dapat apa ya, Oh, ya. pencerahan lah dari Pak Poltek, Oh, gitu. gimana sih Pak Poltek pengalamannya banyak sekali nih tentang pembelajaran gitu. Iya. Nah, kira-kira apa nih Bu Anita dari apa yang mau kita bicarakan ini? Bu Anita pengen dapat apa sih eh, dari kita diskusi siang ini? Pengen dapat apa kira-kira? Nih, dari diskusi kita siang hari ini, saya berharapnya nanti setelah diskusi dengan Pak Poltak tuh saya punya gambaran rencana jalan keluar gimana caranya supaya anak-anak itu di dalam pembelajaran Hmm, bahasa Jawa yang notabene memang kurang menarik secara mapel, beda dengan mapelnya Pak Poltak ya. Biologi banyak iya. praktikumnya. Nah, jadi saya harapkan nanti saya menemukan apa ya, secercah cahaya gitu buat pembelajaran saya. Gitu, Pak. Iya, ini karena ini ya Bu Anita kan di SMK ya, jadi lebih banyak produktif ya, apa namanya, mapel produktif begitu ya, produktif Iya, seperti Pak. itu ya, jadi emang lebih banyak keluar. Nggih. Betul, Pak, karena saya kan ini masuknya kalau di SMK kan mapel normatif Nah, ya, ini jadi Bu memang Anita, kalau bukan mapel utama apa mereka gitu. anak-anak ini Ya, gitu ya. Iya, iya, iya. kalau normatif Jadi itu itu kan satu memang kendala mereka tersendiri nggak ya. mapel Kira-kira utama apa sih Bu yang gitu. membuat apa ya, murid-murid ini sering Iya, bolos? jadi kalau Kira-kira apa? Mhm. Nah, yang menjadi apa ya istilahnya anak-anak ini sering sering bolos ini kira-kira persoalannya apa ya Bu ya? Heeh, kira-kira ya, apa kalau di yang mapel menjadi saya persoalan gitu? menurut analisis analisis saya sendiri ya Pak, mungkin karena pembelajaran dari saya sendiri mungkin kurang menarik, itu yang jadi refleksi diri saya. Terus mungkin anak-anak malas masuk ke kelas Hmm, bahasa Jawa karena mungkin mereka lebih suka di lab prakteknya. Jadi kayak yang agribisnis rumput laut itu mereka lebih suka ke hmm, apa namanya, hmm, lahannya hmm. atau yang Enak ya? perikanan itu lebih suka ya datang ke Hmm, tempat hmm, hmm. prakteknya di lapangan seperti itu. Jadi mungkin Hmm, itu, jadi lebih menariknya mereka itu karena pembelajaran saya mungkin yang menurut mereka membosankan ya karena di kelas gitu. Terus mereka yang ketiga itu mereka lebih tertarik dengan bermain HP hmm, karena hmm, ya, ya. kebanyakan mereka bolos itu mereka di musola, di kantin, di lab-lab praktek begitu, Pak. Hmm, gitu itu. Jadi mereka ini ya karena apa Iya. ya? Mungkin ya karena generasi milenial ya. Jadi mereka lebih Iya, suka apa ya? Ya aktivitas dengan gadgetnya gitu ya. Nah, sehingga tidak masuk ke betul. kelas begitu. Oke. Oke, kira-kira kalau Betul, menurut Pak. Bu Jadi Anita mereka kayak kira-kira nyaman di dengan kelas lain normatif dan gitu. Nah, kalau di kelas lain menurut kira-kira kalau di kelas pandangan saya yang normatif ya Pak ya, sama-sama normatif seperti pelajaran matematika. Ternyata itu juga ada juga Pak, banyak yang mengeluh juga kalau anak-anak itu jarang oh masuk gitu. gitu. Tapi saya mikirnya kan karena mungkin karena mapel matematika itu lebih susah ya menurut mereka. Padahal kalau pelajaran saya itu kan mudah harusnya. Tapi kenapa kok mereka banyak juga yang membolos gitu. Jadi saya belum apa ya, belum menemukan
bahasa Inggris juga begitu, Mhm. yang mapel normatif juga mereka banyak juga yang nggak masuk kelas, begitu. Itu, Mhm Pak. mhm. Jadi memang prosentasenya lebih banyak lah mereka nggak masuk kelasnya, gitu. Jadi ini ya Bu ya, kalau yang disenangi itu berarti yang mapel-mapel produktif gitu gimana Bu itu? Yang biasanya Betul, mereka suka gitu. seperti pengamatan saya sih Hmm. kayaknya seperti itu ya. Jadi kayak kayak mereka kayak belajar kinestetik, mungkin mereka lebih suka di alam, mereka lebih suka di praktek, mereka mungkin seperti itu kali, Pak. Kalau Oh menurut gitu. pengamatan saya sendiri. Mhm. Kan karena kalau di Jadi sini kan karena kayak ini iya, kayak rumput laut kan mereka di lapangan kan Pak, ada lahan rumput laut sendiri. Kalau yang perikanan kan mereka mhm, juga praktek lapangannya juga ke tambak, tambak di laut gitu. iya. Kalau yang pengolahan Mhm, ikan juga ke lab-nya, itu mereka juga punya kayak dapur mhm. sendiri, alat-alat Gitu. pengolahan sendiri. Jadi mungkin menurut analisa Mhm. saya kok karena kurang menarik ya gitu ya, kurang Iya iya. kontekstual pembelajaran saya. Oh iya ya betul betul ya kontekstual ya. Jadi memang mereka karena kehidupannya memang di Karimun Jawa kan dekat ya dengan laut ya. Iya, Jadi memang bahkan lebih lahannya di cocok gitu. laut Pak memang. Kayak nanam rumput laut kan mereka juga ke laut. Terus pemeliharaan Iya, iya. ikan itu mulai dari bibit, terus pembesaran itu semuanya di laut. Jadi mereka ke laut gitu. Kalau pas mapel produktif gitu. Hmm, gitu. Halo? Hmm, Halo Pak? iya iya iya. Oke. Iya. Nah, terus kira-kira ini Bu, Bu Anita kira-kira ada sih nggak yang untuk apa ya istilahnya itu bagaimana sih supaya anak-anak ini bisa untuk nah, yang bisa apa ya narasi itu supaya anak bisa tertarik ke pelajaran bahasa Jawa. Iya. Ada beberapa yang sempat jadi pikiran saya tadi dari refleksi saya sendiri. Saya ingin membuat pembelajaran yang lebih kontekstual tentunya sesuai dengan yang mereka alami itu yang menjadi tantangan saya. Selanjutnya saya pengen Mhm, membuat pembelajaran bahasa Jawa itu menyenangkan lah Pak dengan mungkin memanfaatkan teknologi iya. pembelajaran seperti HP-nya mereka itu bisa saya explore lebih lagi agar mereka itu ya betah gitu juga pembelajaran bahasa Jawa di kelas. Terus yang ketiga saya Mhm, pengen mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi memenuhilah kebutuhan murid apa saja sih. Jadi karena kita di sini itu muridnya beragam, sangat mhm, beragam di sini. Jadi saya pengen memenuhi semua kebutuhan belajar mereka gitu. Seperti melakukan pembelajaran hmm, diferensiasi. Gitu Pak oh gitu kalau ya. dari Jadi saya. nanti Bu Anita akan coba apa ya mendekatkan teknologi Iya, seperti HP itu untuk pembelajaran ya, betul. termasuk juga apa tadi yang diferensiasi juga. Kira-kira nanti yang pengen paling apa ya istilahnya Bu Anita bisa dilakukan yang mana sih? Yang mau kira-kira yang paling bisa mungkin dilakukan lah gitu. Yang paling bisa saya lakukan mungkin dari semuanya ini Pak, mendekatkan mereka dengan teknologi lah, karena mereka kayaknya waktunya lebih banyak dengan gadget mereka. Jadi saya mau Hmm, mengeksplor lagi pembelajaran-pembelajaran yang berbasis TPACK atau TIK sendiri. Jadi iya nanti iya. biar mereka itu apa ya dekatlah dengan dunia mereka gitu. Misal melakukan pembelajaran dengan adanya games atau bermain Hmm, peran. Nah, seperti itu. Jadi hmm, agar mereka ya belajar tapi tidak seperti belajar. hmm, hmm. Iya. Oke, jadi nanti apa ya? Apa Bu Anita pengen ada lebih banyak apa ya dari teknologi ya nanti yang akan difokuskan Betul, ya Bu ya. betul Pak. Iya iya. Hmm. Oke, terus kira-kira apa namanya siapa nanti Bu Anita mungkin yang bisa membantu untuk melaksanakan gagasan itu?
Jadi nanti saya, mau berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang memang secara pembelajaran beliaunya sudah bagus. Jadi kayak tentang model Mhm, pembelajaran yang sudah pernah mereka lakukan. Terus mhm, selanjutnya dengan guru TIK saya yang, pengalamannya juga lebih banyak mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa mhm. digunakan selain kayak Quizizz, seperti itu, Pak. Iya Jadi iya. mungkin, Mhm. eee, saya bisa belajar tentang aplikasi game bisa juga, seperti Gitu itu. ya. Mhm mhm. Jadi nanti sifatnya apa, Bu, berkolaborasi ya? Iya. Kolaborasi juga, gitu. Oke oke. Terus kira-kira kapan ini Bu Anita mau melakukan itu kira-kira? Rencana saya karena minggu ini mungkin, belum bisa maksimal karena saya perlu menyiapkan media ya, Pak, ya, sama model pembelajarannya seperti apa. Jadi mungkin, Senin depan mungkin bisa saya mulai menerapkan itu di kelas pertama saya. Jadi saya akan melaksanakan rencana itu rencananya mulai hari Senin nanti di Oh gitu pertemuan ya. Jadi pertama. nanti ini nanti dipersiapkan dulu ya Bu ya? Nanti Iya, diangkatkan. Oke oke. Terus ini kira-kira setelah kita apa ya, diskusi ngobrol-ngobrol ini, apa yang Bu Anita rasakan setelah kita ya panjang lebar lah ini iya. ngobrol-ngobrol tentang apa, permasalahan Bu Anita ini? Ya, jadi setelah, ini tadi saya sampaikan sama Pak Poltek, jadi saya merasa, lebih percaya diri lagi mau menggunakan, cara-cara tadi yang sudah saya sampaikan. Yang Mhm, kedua juga saya sudah merasa lega karena sudah bercerita ternyata, banyak solusi yang bisa saya aplikasikan ya, Pak, ya, untuk, eee, mhm. membuat bagaimana caranya anak-anak itu tidak lagi membolos di pembelajaran bahasa Jawa, seperti itu, Pak. Oke, heeh. Oke, nanti kita ketemu lain waktu ya Bu ya. Saya pengen nanti kita bisa dengar cerita dari Bu Anita nih untuk apa yang sudah dilakukan itu untuk mengatasi murid-murid yang bisa bolos tadi, yang suka bolos ya Bu ya. Oke. Oke, mungkin lain waktu Siap kita siap ketemu siap. lagi ya Bu ya. Kita bisa cerita-cerita Oke, lagi Pak, ke nanti Bu saya Anita. kabari untuk progres anak-anak ya, Pak, Ya, ya, oke. bagaimana mereka apakah berhasil atau ada Hmm. peningkatan yang signifikan, nanti akan saya calling lagi Pak Polta. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ini Ini berarti 13. kita